Shalom, kami dari kelompok E dengan anggota saya sendiri Johan Christian Telembanua, kedua Jonathan Wijaya, ketiga Rinaldi Selaban, keempat Malam Kapinam, dan kelima Michael Ginting akan mempresentasikan review jurnal manajemen biaya dengan judul jurnal analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan industri semen yang terdaftar di BEI. Studi kasus PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Bentuk-bentuk rasio keuangan ini ada beberapa. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Satu, rasio lancar atau current ratio. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendek menggunakan aktiva lancar. Rumusnya CR sama dengan aktiva lancar per hutang lancar kali 100%. Dua, rasio cepat atau quick ratio. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar hutang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rumusnya QR sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar dikali 100%. 3. Rasio kas atau cash ratio merupakan rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Rumusnya rasio kas sama dengan kas tambah efek per hutang lancar kali 100%. B. Rasio solvabilitas. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. 1. Rasio total hutang terhadap total aset atau debt to asset ratio atau debt ratio. Rasio ini untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Debt ratio sama dengan total hutang per total aset kali 100%. 2. Rasio utang dengan ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio untuk membandingkan seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. C. Rasio aktivitas. Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. 1. Perputaran piutang. Rasio untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rumusnya perputaran piutang sama dengan penjualan kredit per piutang. 2. Perputaran persediaan. Rasio untuk mengukur beberapa kali dana yang ditanam dalam persediaan inventory ini berputar dalam suatu periode. Rumusnya perputaran persediaan sama dengan penjualan per persediaan. 3. Perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Rumusnya FATO sama dengan penjualan per total aktiva tetap kali 100%. 4. Perputaran total aktiva atau total aset turnover. Rasio untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dengan melihat jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap aktiva. 1 sama dengan penjualan per total aktiva dikali 100%. D. Rasio profitabilitas. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan probabilitas pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. 1. Margin laba kotor atau gross profit margin. Rasio yang dapat menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan. Dan rasio ini pun merupakan cara untuk menetapkan harga pokok penjualan.
Rumusnya GPM sama dengan penjualan bersih dikurang HPP per sales dikali 100%. 2. Margin laba bersih atau net profit margin. Rasio ini digunakan menghitung sejauh mana perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rumusnya NPM EAIT per sales kali 100%. 3. Return of investment atau ROI. Rasio ini menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rumusnya ROI sama dengan EAIT per total aset dikali 100%. 4. Return on equity atau ROE. Rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, sehingga menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Rumusnya ROE sama dengan EAIT per equity kali 100%. Selanjutnya, tabel hasil perhitungan rasio keuangan. Seperti yang tertera di layar. Oke, untuk presentasi kami, sekian dan terima kasih.